Ya, selamat malam Mbak Audrey, selamat malam kepada Smart Listeners dimanapun Anda berada. Oke, hari ini kita ngomongin lagi nih kerugian yang dialami beberapa orang terkait dengan Ponzi ya dan juga kripto. Tapi sebelumnya Mas Ryan, sebelum kita cerita terkait dengan hal tersebut, boleh dong update dulu Mas Ryan terkait dengan Ya, kondisi pasar untuk seminggu ke belakang, silakan. yuk kita mau mulai dari seperti biasa dari Bursa Efek dulu ya. Hari Yes. ini kita juga Oke. bagus, kenaikannya hampir 1%, Mhm. 0,9 ini merespon dari Wall Street juga. Lalu juga tingkat pertumbuhan yang memang dianggap membuat ini lebih optimis dengan data-data pasar yang ada di Amerika. Jadi itu responnya terkait dengan pasar saham dan kenaikan kita dari 1 minggu ini naik yang cukup cukup tinggi ya. Sebenarnya kalau dalam 1 minggu kita telah mengalami kenaikan 2% loh, gitu ya. Dan dari level 7.356 maka pada perdagangan hari ini sebenarnya kita dalam posisi ditutup yang mendekati titik tertinggi yang ada dalam 1 minggu, yaitu Mhm. tertinggi di 7538 dan kita ditutup di 7533 ya. Nah, kalau dilihat dari pergerakan 1 bulan juga demikian, dalam 1 3 bulan pun demikian. Jadi memang ini cukup bullish di market secara market saham ya tentunya. Kalau kita melihat dari sisi currency ya, Oke. kita sudah mulai meninggalkan level yang tinggi di 16.000. Mhm. Kemarin sempat ada yang heboh dan biasanya berita semakin buruk, emas semakin naik. Yes. Ini ada hal yang tidak inline di sini atau disebut anomali ya. Mhm. Karena beritanya bagus secara makroekonomi, tapi emasnya juga naik. Ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang sejalan, berarti kita mesti hati-hati nih. Ada kalau biasanya dalam sudut pandang saya pribadi kita melihat ada salah satu yang salah di sini. Mhm. Nah, Oke. salahnya adalah emasnya yang salah kah atau data ekonominya yang terlalu bagus dan membuat kita merasa bahwa ini baik-baik saja Mhm. padahal ada yang tidak baik. Disinilah kondisi market yang memang perlu kita analisa menjadi jauh tuh ya. Mhm. Sekarang karena kita hari ini dunianya di dunia kripto ya, Yes. kita juga ikut-ikutan bahas kripto itu sebenarnya posisinya kalau kita melihat secara Bitcoin pada 2 hari terakhir Bitcoin mengalami kenaikan dan Mhm. kita bicara pada malam hari ini Bitcoin pada level 60.680-an itu adalah hal yang cukup tinggi sebenarnya karena kita di minggu ini saja kita sempat mencapai di level yang cukup rendah yaitu di 56.000 US 56.000 per 1 BTC Oke. seperti itu. Gitu kira-kira Pak Audrey. Oke, itu update, seminggu ke belakang ya semua listeners ya terkait dengan beberapa, saham, terus juga mungkin emas dan Mm-mm. kripto gitu ya, kondisinya seperti apa. Nah, hari ini kita membahas sedikit tadi, Mas Ran Ya, juga sudah spill gitu ya, tentang kripto dan juga masuk lagi nih tentang Ponzi yang kita tahu, ini ternyata terjadi penipuan yang cukup besar juga angkanya ya, Mas, ya, dan ya, ternyata banyak juga nih korbannya. Mungkin ya. sedikit spill aja dulu, kejadian apa sih yang terjadi belakangan, Mas? Nanti kita akan perdalam di sesi kedua. Sedikit aja, silakan. Ya, banyak orang awam yang terjebak di kripto karena ditawari sesuatu yang satu ya memang penipuan, yang Mhm. kedua adalah memang salah satu yang disebut skema piramida. Skema Oke. piramida itu skema terkenal ya sebagai Mhm. skema penipuan money game seperti itu. Nah, repotnya ketika kita berbicara mengenai dunia cryptocurrency dan blockchain, maka ada satu kata namanya nirsangkal Oke. dan sesuatu yang immutable. Jadi artinya ketika kita sudah serahkan Bitcoin kita, kripto kita, uang kita, dana kita, itu tidak ada cara untuk meminta itu kembali. Mhm. Jadi inilah sesuatu yang mungkin menjadi sesuatu yang ya hal positif dan negatif tuh selalu berjalan beriringan. Yes. Saya kalau misalnya ngelihat ada satu penipuan, ada potensi penipuan dan saya merasa ditipu di bank, saya membuat surat keterangan polisi, maka saya datang ke bank tersebut dan terasa memang mencurigakan, maka bank bisa melakukan tindakan pemblokiran. Mhm. Nah, sekarang kalau kita pergi ke kripto dan ternyata kita sudah send kita punya kripto, kita sudah ada di sana dan uangnya sudah dipindahkan atau tokennya dipindahkan. Ketika sudah di send, itu mau minta blokir sama siapa? Yes. Karena nirsangkal dan immutable di sini. Mhm. Loh, berarti bahaya dong. Ya selalu ada dua sisi. Ya, Mhm. kita kan belum bicara mengenai sesuatu yang baiknya. Kita berbicara dari sudut pandang bahayanya Iya. seperti itu ya. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh para oknum orang yang memang bad actor di sini Mhm. mau melakukan tindakan penipuan dengan memanfaatkan kripto.
Oke, kita Seperti tahan dulu ya, Mas Ryan, sampai di situ. Nanti kita akan cerita lebih lanjut sebenarnya skema apa nih yang terjadi gitu ya belakangan terakhir dengan angka yang juga cukup bombastis nih, small listeners. Banyak orang yang tergiur dan akhirnya merasa ditipu. Nanti kita akan bahas di sesi yang kedua. Nah, Mas Ryan cerita dulu Mas sama hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan penipuan kripto dan juga Ponzi. Apakah memang cukup merebak gitu ya, atau memang kasus yang terakhir ini nih yang angkanya cukup bombastis yang membuat ini harus makin banyak awareness-nya. Silakan, Mas Ryan. ya dari pengalaman saya yang tertipu kripto ya di Mhm. dunia kripto boleh dibilang itu kayaknya banyak banget di Indonesia. Oke. Ini bukan yang sampai bisa dilaporkan ke Bareskrim sebenarnya kan ini salah satu yang jadi rame karena ada penipuan money game ya dengan menggunakan skema Ponzi kan seperti itu. Nah, tapi lain daripada itu banyak juga. Kenapa saya tahu banyak? Karena hampir setiap hari Instagram, WhatsApp ya, baik WhatsApp tim saya Mhm. itu ya, terima keluhan ya, Mas, saya ini ada ditawari trading, wah tradingnya menguntungkan loh ya. Terus saya tiba-tiba mau tarik uang, tidak bisa karena Ya. untung saya mau tarik nggak bisa, saya harus bayar pajak di sana. Hmm. Pajaknya 25% karena bukan penduduk Amerika, tapi saya harus bayar pajak 25%, baru saya boleh tarik keuntungan saya. Oke. Udah top up, ternyata ada juga keterangan. Jadi ada keterangan berlanjut gitu terus gitu. Hmm. Ya sampai apa ya? Sampai uang habis gitu ya. Ya. Dan dia udah 2-3 kali, lama-lama jadi bingung, bener gak sih ini kok nggak ditransfer-transfer Ya. gitu. Lalu ya ada juga yang misalnya dia sedikit ya, cuma mulai dari 5 juta untung, ya Mhm. kan? Top up lagi, ya begitu top up lagi 15 juta, 50 juta, 100 juta, dan rata-rata sudah ribuan dolar gitu. Yang katanya adalah misalnya dia kenal di Instagram, ada yang jago trading, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Korea, pakai bahasa Filipin, dan lain sebagainya, tiba-tiba lama kenalan, terus ditawarin nih, saya ini trader loh, saya ini jago loh untuk trading di cryptocurrency jago sekali, ini loh portofolio trading saya. Kamu buka aja akun di sini gitu, dikasih Mhm. tuh linknya, ya itu kelihatan websitenya tuh bagus ya. Ya. Nah, website bagus itu suruh isi, suruh top up, begitu top up di sana, di tradingin, selamat ya kamu untung dari $100 sekarang sudah $400 umpamanya, Mhm. kecil-kecil biasanya gitu ya, untungnya udah 4 kali lipat. Ada yang bilang nggak bisa ditarik kecuali harus mulai di top up karena pajak, karena aturan, karena ini. Itu langsung tuh skema pertama. Mhm. Dua itu biasanya ada juga yang di top up, di tradingin, untung, ditarik. Oke. Diajak lagi, gedean lagi dong, saya masih bisa punya strategi baru nih yang bisa menghasilkan untung lebih gede. Mhm. Nah, nanti di top up gitu. Jadi selalu tuh yang di top up jadi lebih besar daripada keuntungan yang ditarik. Ya. Nah, nanti begitu satu titik mulai deh, wah nggak bisa nih karena kamu punya akun bukannya akun premium. Untuk akun premium itu berapa ribu dolar, kamu harus top up. Begitu di top up, di tradingin. Nanti, oh iya ini nggak bisa nih, sampai seat level ini harus top up lagi. Jadi sebenarnya dia dia memang dibikin tambah yakin untuk top up lebih besar. Mhm. Ya sampai satu titik dia jadi mulai sadar, ini kok kayaknya ada yang salah nih. Nah di situ sudah terlambat, uangnya sudah nggak bisa ditarik. Oke. Ya, jadi biasanya nih layer pertama ini ya modelnya adalah kenalan dulu dengan orang yang tidak terlalu kenal ya kan. Mhm. Dia lihat dulu profil Profilnya. kita ya Oke. kan. Dia bilang saya mau ke Indonesia, saya mau ke Jakarta ya kan. Kamu orang mana? Oh, saya di Bali ya. Biasanya kalau cowok yang dideketin biasanya profilnya cewek-cewek dengan Hmm. seksi gitu loh. Oke. Nah, kalau yang cewek-cewek dideketin sama model-model yang cowok yang banyak lipstick ya, lipsticknya tuh ya, ganteng-ganteng model rambutnya yang begitu tuh ya. Ah, oke. Nah, ya kan? Itu kenalan. Nah, tambah Yes. lama tambah kelihatan intens lah untuk DM-an, nanti minta untuk WA dan lain sebagainya. Nah, itu prakteknya yang umum dan kayak gitu biasanya udah terlambat ya. Karena apa? Karena ketika dia deposit atau dia transfer itu pakainya adalah blockchain, real blockchain yang memang bukan ke exchange. Kalau ke exchange mungkin exchange-nya dan nggak mungkin exchange lokal Yes. dan bukan exchange yang ada di Indonesia. Itu pakai exchange-nya luar. Dan mungkin juga dia langsung suruh ke wallet. Dan Mhm. ketika ke wallet itu ya sudah ada di blockchain, ya otomatis itu sudah langsung jalan di situ. Dan memang ternyata beberapa kali saya cek itu address-nya itu memang yang di alert di blockchain tersebut. Jadi Mhm. ini mungkin edukasi awal ya. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan wallet address gitu ya, kita kan pasti dikasih tahu ya, kamu nanti harus menggunakan jaringan apa. Mhm.
ini bukan mengatakan jaringannya ini jelek nih ya, tapi dia rata-rata menggunakannya Tron misalnya. Oke. Kalau dia menggunakan Tron, nanti dari sana, keteranya kalau kita cross check, itu memang addressnya itu di flag gitu ya. Ada yang udah di flag ya, tapi udah terlambat, udah jalan dan mungkin dilaporin oleh orang lain. Maka wallet itu baru mulai tidak bisa digunakan gitu. Tapi ya sudah hilang duitnya. Ya. Dan saya juga pernah membantu gitu, tapi tetap udah terlambat karena udah lewat hampir 2-3 minggu. Di situ sudah hampir 15 miliar rupiah. Oh, oke. Banyak kan gitu Ya. kan, dan bingung juga gimana caranya melakukan sebuah transaksi miliaran rupiah Mhm. pada sebuah tokoh maya yang cewek seksi, Yes. tapi buat trading gitu kan. Ya. Jarang ketemu, ya saya bukan bilang cewek trader kripto itu jarang ya. Ada beberapa yang kita dalam dunia forex juga, ada beberapa trader profesional di luar yang bisa membuat setup dengan robot pun cewek gitu. Tapi lah ya ini bentuknya manis gitu ya, kelihatannya kayak artis gitu, tapi jago trading. Ya itu nggak pernah ketemu, tapi bisa dirayu sampai miliaran rupiah. Mhm. Dan mulai sadarnya setelah 15 miliar kan, jadi kita juga bingung gitu kan di Yes. situ. Ya udah terlambat ya, kayak gitu kira-kira Mbak Audrey. Oke, jadi skema ini pendekatannya berbeda gitu ya Mas ya? Berarti lebih ke person to person atau justru seperti apa sebenarnya yang marak ya? Kemungkinan besar yang memang person to person. Jadi dia coba cari di profile Instagram gitu ya. Oke. Dia bisa random, bisa dia pelajari dulu. Lah dari situ dia mulai kenalan ya, dari situ. Rata-rata Instagram pada saat ini. Oh, oke. Gitu. Jadi mulailah dia dirayu lah untuk bisa melakukan transaksi. Jadi kalau misalnya kita di dunia blockchain itu ya, salah satu kelemahan di sini ya kayak gitu sulit ya, karena bentuknya adalah wallet ya. Dan yang tidak paham mau ngecek juga bingung Ya. gitu. Di sini sulitnya. Tapi kalau dibilang keunggulannya, kita bilang begini, wah berarti bahaya juga ya kalau saya ke bank saya bisa blokir. Itu juga sekaligus menjadi keunggulan. Mhm. Kenapa? Karena kan ketika kita mau mendapatkan suatu transaksi tanpa adanya pihak penengah, Oke. blockchain inilah jawabannya. Mhm, mhm. Memang yang namanya dunia kripto dan blockchain ini menjadi berkembang itu ya karena ketidakpercayaan kepada pihak tengah yang terjadi di dalam subprime mortgage tahun 2008 lalu. Oke. Jadi ketika kita bicara mengenai ini adalah efek sampingnya, tapi utamanya sebenarnya karena kita tidak mempercayai perantara. Sebenarnya dengan kita melakukan transaksi di blockchain itu adalah transaksi dua pihak, Mhm. bukan ada pihak ketiga. Ya. Kalau pihak ketiga ini kan pihak yang membantu untuk membereskan sesuatu ketika ada masalah, benar nggak? Yes. Nah, ketika dua pihak kan berarti kan bilateral, just you and me kan. Mhm. Berarti kan ketika saya sudah serahkan, berarti kan kita sudah percaya bahwa itu selesai. Ya. Ya, nah ini jadi sesuatu yang memang ada hal negatif pada apapun yang positif sekalipun. Jadi jelas kita harus tahu di sini kan blockchain adalah desentralisasi. Beda dengan kita sentralisasi pada bank. Tadi saya di sesi pertama saya sudah kemukakan bahwa ketika kita merasa ada sesuatu penipuan yang terjadi, kita bikin laporan polisi, maka kita pergi ke bank, kita bisa suspend atau blokir rekening sementara. Mhm. Ya selama duitnya masih ada dan bank melihat itu adalah anomali transaksi, maka bank punya hak untuk memblokir apalagi bawa surat keterangan atas laporan. Ya. Tapi kalau dalam keadaan blockchain ini menjadi sesuatu yang agak sulit dan agak panjang, apalagi kalau dia pergi melakukan transaksinya pada wallet yang sebenarnya, bukan menggunakan exchange. Yes. Dan kalau kita exchange-nya di luar negeri, kita juga punya masalah. Karena apa? Karena masalah kendala bahasa. Yes. Kita juga mungkin punya masalah perbedaan waktu. Ya kan, yang ketiga juga perbedaan prosedural, ya kan, dan itu akan membuat kita susah sendiri. Ya memang salah satunya ya di encourage lah kenapa Bapepti pada saat ini yang masih mengawasi pedagang aset kripto, ya udah bertransaksilah di pedagang aset kripto yang berizin yang ada di Indonesia ya. Salah satunya bisa menjaga hal ini terjadi seperti itu. Oke, jadi seperti yang Mas Ryan sudah sampaikan ya bahwa memang normalnya ya kita melakukan transaksi melalui exchange, tapi di sini case-nya ya kita bertransaksi langsung menggunakan wallet yang tersedia. Betul. Gitu ya. Dan disitulah celah yang rasanya harus menjadi perhatian banyak orang. Nanti kita akan sharing lagi Mas Ryan terkait dengan mungkin proses penipuan. Karena tadi Mas Ryan juga katakan ada pajak lah dan lain sebagainya, iming-iming yang mungkin membuat kita jadinya akhirnya keterusan gitu ya untuk mentransfer sehingga
kita bisa mendapatkan keuntungan dari kripto yang sudah kita beli gitu. Nanti kita akan bahas Ya, di sesi dan berikutnya. pajak secara real tuh nggak sebesar itu kalau ke Nah, Indonesia itu gitu ya. dia. Nanti kita akan cerita, Mas. Yang menarik Mas Ryan katakan bahwa ada satu skema di mana kita diminta untuk mengirimkan pajak dan lain sebagainya gitu ya, Mas. Cuman kalau misalnya memang terdapat pajak gitu ya dalam mungkin proses pencairan tersebut, emang besarannya seberapa sih, Mas, supaya jangan sampai nih kita ketika mungkin menemukan hal tersebut nggak realistis ya pajak yang mungkin harus dibayarkan. Silakan, Mas Ryan. Oke, jadi kita ambil dua sudut pandang dulu ya. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai perpajakan di Indonesia terkait dengan kripto itu besarnya adalah 0,1% dari Oke. nilai transaksi yang kita jual. Jadi posisinya adalah jual di Ya. sini, bukan beli ya. Ketika jual kena 0,1%, maka itu menjadi pajak final kalau di Indonesia. Sedangkan kalau kita melakukan transaksi kripto di luar gitu ya, perhitungannya itu adalah 0,2% final juga dari yang kita laporkan. Jadi nilainya ya segitu gitu. Nah, yang saya lihat beberapa kali dari yang menghubungi melalui DM lalu melalui tim juga itu dikatakan bahwa mereka ada regulasinya di Amerika sehingga pajaknya besar karena ini adalah orang luar negeri gitu. Dikatakan seperti itu dalam percakapannya. Nah, dari yang saya tahu, pertama kalau kita membuka akun exchange dari Amerika seharusnya tidak bisa. Oke. Jadi Amerika itu memiliki aturan mengenai kripto itu untuk exchange di Amerika ya hanya untuk orang Amerika. Yes. Jadi kalau ada yang bilang dia punya exchange adalah Amerika tapi kita boleh buka, itu sudah alert tuh bahwa ada yang salah nih. Ini tapi coba ya kalau ada yang punya pengalaman lain, silahkan. Ini Sharing ngomongnya ya. benar-benar exchange dengan territorial base dengan di Amerika. Oke. Oke, nah jangan bingung nih, karena ada saja yang namanya sama, tapi dia ada Amerika, ada internasional. Contoh ya, sebut merek, ada Binance. Binance itu adalah Binance US, adalah Binance.com. Ya. Kalau bicara mengenai Binance.com di Indonesia, disuspend oleh Kominfo, nggak boleh. Karena tidak memiliki tidak terdaftar di dalam regulasi Bapepti sebagai pedagang aset kripto. Makanya Binance.com masuk ke Indonesia menggunakan anak usaha yang diinvest oleh Binance itu sendiri. Ya, dia karena si anak usahanya lagi nggak bayar kita untuk ngobrol hari ini, jadi kita nggak sebut namanya ya. Masuk ya. Tapi kalau Binance US, maka secara otomatis kita bukan orang yang memiliki kewarganegaraan Amerika, kita tidak bisa membuka di Binance US. Nah, digunakan oleh para penipu-penipu ini mengatakan bahwa mereka terdaftar di regulasi di Amerika. Tapi kan nggak cocok nih. Yes. Satu sisi yang memang beneran aja itu dibagi dua, yaitu adalah Binance US dan Binance.com. Binance US tidak bisa membuka untuk orang luar Amerika. Si penipu ini mengatakan bahwa dia adalah exchange dari Amerika dan kita boleh daftar di sana. Dan tiba-tiba dia bilang setelah kita daftar trading di sana, kamu untung, tapi ada aturan nih untuk pajak 25%. Nggak ada itu mestinya. Tapi kalau ada yang punya pengalaman lain, tolong kasih tahu saya karena saya sudah coba dan memang tidak boleh buka. Ya, nah itu kalau bicaranya mengenai yang jaka sembung, nggak nyambung dia. Tapi ya pemanfaatan ketidaktahuan orang. Ya, nah kalau yang lainnya itu bicara mengenai skema Ponzi. Kalau skema Ponzi ini biasanya berbicaranya mengenai fixed return. Oh iya loh, fixed return nanti kamu bisa dapat dan sangat tinggi. 2% per hari, 1% per hari. Kalau di dalam dunia money game, ini disebut hyper yield investment paying ya. HIP ya, di zaman dulu. Ya itu emang real Ponzi. Nah, Ponzi-nya bukan menggunakan sistem keuangan yang umum dengan bank atau dengan member-member apa, tapi dia menggunakan blockchain. Ya, seolah-olah lah dia bisa punya robot lah, punya apa gitu. Sedangkan robot sendiri memang betul ada di dalam dunia kripto itu penggunaan trading menggunakan algo, menggunakan AI, menggunakan robot dan lain sebagainya itu memang ada. Tapi yang nggak bisa disebut selalu untung juga. Banyak robot-robot yang ada di dalam pasaran pada hari ini ya sama seperti trading forex juga. Dia sudah bisa menggunakan robot, tapi ya tidak bisa selalu untung dan ada minusnya juga gitu. Jadi jangan salah kalau bicara mengenai fixed return, ya kayaknya enggak deh gitu. Nah, tapi nanti tertukar nih bagi orang awam ada namanya kegiatan staking. Staking apa tuh Mas?
staking. Nah, staking point itu memang kita bisa stake poin kita, Mhm. kita mendapatkan fixed return. Nah, nggak bisa disebut fix ya, mungkin seminggu fix gitu ya, Ya. atau 2 minggu gitu ya. Ya itu bisa ada yang seperti itu. Tapi ya nggak besar nilainya. Karena saat ini kan juga dalam tren deflasi nih di dalam Mhm. dunia kripto. Beda lah dengan mungkin 4 tahun lalu, memang cukup tinggi ya. Ada 1 tahunnya mungkin bisa dapat 48%. Atau Mhm. bisa 1 tahun bisa 56%. Hari ini trennya tuh sudah mulai mengalami penurunan dengan staking aja. 1 tahun mungkin 38% ini udah hebat banget gitu. Mhm. Atau kalau USDT sekarang trennya 3,5% per tahun. Nah jadi kan 3,5% per tahun dibagi 12 saja nggak nyampe 3% per bulan. Ya. 3% per bulan dibagi 30 kan 0, lah Mhm. ini bisa bilang 3% per hari kan ya tambah jadi jauh sekali dengan kondisi pasar kan. Yes. Nah itu alamat, biasanya ya alamat yang nipu gitu. Oke. Itu beberapa alert ya ketika Anda menemui kondisi-kondisi seperti itu sudah harus curiga gitu ya Mas Ryan ya. Nah, bicara juga tentang skema Ponzi dan juga kripto. Kalau di Indonesia ataupun mungkin di negara kita sendiri, Mas, tadi kan seperti case yang kita ambil gitu ya, bahwa akhirnya melaporkan lah, bikin BAP lah gitu. Cuma kalau kayak gini berarti tidak ada titik terangnya ya, Mas. Kalau misalnya sudah tertipu ya, ya udah gitu. Atau bisa kita laporkan kemana nih, Mas Ryan? Kemungkinan sebenarnya yang akan jadi target ya Mhm. ketika ada Indonesia adalah yang memasarkan sebenarnya. Oke. Kenapa dia ikut memasarkan? Nah, di situ yang dikejar. Tapi kalau dia melakukan transaksi pada blockchain, sebenarnya blockchain itu kan negara yang terpisah ya. Mhm. Mhm. Jadi secara otomatis kan di situ ya nggak bisa dikejar ya. Yes. Apalagi kalau sudah lintas yang negaranya pun kita nggak tahu ya. Di ini siapa yang ada dari mana, itu biasanya akan ruwet sendiri. Makanya saya juga mengencourage bagi yang mungkin pemula gitu. Kalau transaksi forex saja ya, dengan menggunakan broker forex yang ada di luar negeri ya. Mhm. Misalnya ya yang modelnya ada di daerah-daerah yang free tax haven lah di sana, atau yang hukumnya lebih lemah lah, misalnya Cayman Island dan teman-temannya, Virgin Island yang ada di mana itu ya. Oke. Sebenarnya memang agak sulit ketika di sana melakukan tindakan yang tidak menggunakan etika lah ya, potongan besar, penipuan, sistem nggak bagus, tapi kita yang dipersalahkan gitu ya. Mhm. Kalau kita terjadi masalah ya, namanya kan dispute ya. Yes. Kita mau email ya, kita susah. Kita mau telepon, saldo sudah habis buat telepon. Mhm. Mau minta pertanggungjawaban terbang ke sono aja harus Ongkosnya. ya. Saya Iya. pernah hitung kalau kita pergi ke Cayman Island dengan begitu niatnya ya. Mhm. Habis untuk tiket pesawat itu 250 juta dengan Wah. perjalanan 2,5 hari. Wow, oke. Karena kalau kena tipunya 50 juta, ya habis di ongkos 250 Yes, juta ya minus ya. buset. Ya kan? Terus kalau mau Betul. lapor ke Indonesia, terus mau lapor bagaimana? Ya. Atau mau lapor ke Interpol, ya kan jadi bingung ya. Mhm. Mhm. Nah, memang pada akhirnya kenapa harus menggunakan exchange ya, pialang berjangka broker forex yang ada di Indonesia ya, agar penyelesaian transaksinya itu, penyelesaian masalahnya itu ya ada pihak tengahnya, Mhm. ada regulasinya, payung hukumnya di situ yang bekerja. Ya. Kalau enggak ya akan sulit dengan uang terbatas ya, cuma 10 juta. Bukan mengecilkan uang gitu ya. Mhm. Mengecilkan uang karena masalahnya jadi tidak bisa diselesaikan, benar nggak? Yes. Nah di sini memang pentingnya kita tuh sadar gitu. Kalau misalnya kita disuruh paksa untuk yang ada di luar gitu ya, oh fee-nya murah nanti dulu. Fee murah itu kan kalau transaksinya sampai ratusan miliar mungkin fee-nya murah. Tapi kalau misalnya transaksinya biasa-biasa saja, nggak nyampe 1 miliar, ya nanti kita akan kerepotan untuk ketika ada masalah yang terjadi. Selalu berpikir adalah ketika masalah yang terjadi. Mhm. Bukan kita berpikir, oh enggak kok, ini nggak akan ada masalah. Enggak, pasti akan ada masalah kok. Intinya jawab berpikir begitu dulu. Oke. Wah, jelek ya cara berpikirnya. Iya, memang kalau kita mau berbicara mengenai investasi, Mhm. maka yang kita bicarakan mengenai kalau ternyata tidak sesuai harapan bagaimana. Ya. Jangan pernah berpikir bagaimana kalau sesuai harapan, nggak usah diajarin. Semua orang itu mengerti bagaimana caranya merasakan keuntungan. Tapi tidak semua orang siap menerima risiko. Dan sayangnya punya duit, nggak punya duit, masalah menerima risiko itu belum tentu mampu juga. Mhm. Gitu. Jangankan yang nggak punya duit dan nggak berani terima risiko, wajar. Nggak punya duit, nggak berani terima risiko karena uangnya sedikit. Orang Yes. yang duitnya besar juga nggak berani kok terima risiko. Betul.
Gitu. Oke, Mas Ryan, ini ada pertanyaan dari Pak Martin ya. Pak Martin, halo Tidak ada Pak. lokasinya. Mas Ya, Ryan, kalau ngomongin tentang skema Ponzi, apakah hanya di kripto aja yang marak gitu, atau justru investasi lain juga skema ini digunakan ya untuk penipuan, kasus-kasus penipuan yang ada? Mohon ya sharingnya, Mas Ryan. Silakan. yang lebih canggih karena tahu bahwa ini menjadi lebih ruwet jelimet ketika Mhm. ini diproses karena melibatkan blockchain, ketidaktahuan, lain sebagainya. Ya banyak orang yang mulai pergi ke sini, memanfaatkan Hmm, celah inilah untuk memanfaatkan orang yang lebih nggak tahu lagi. ya. Jadi kalau dibilang lebih marak, sebenarnya ya memang zamannya sekarang kan ini menjadi satu teknologi baru yang ya selalu gini loh. Kalau kita bicara mengenai suatu teknologi baru, Mhm. sebenarnya teknologi ini pasti bagusnya ada, tapi Yes, jeleknya juga ada. pasti. Sama dengan Albert Einstein bicara mengenai yang namanya ya nuklir, ya tetap ada bagusnya, ada jeleknya gitu. Ya Mhm. dipakai untuk yang jelek ya jadi jelek lah gitu lah. Yes. Kalau bicara mengenai loh, bukannya Ponzi itu juga sudah ada di dalam sistem yang umum pada saat ini, sudah ada banyak. Mhm. Tapi kan memang mulai berkurang, ya bagaimanapun juga karena di sini ada sesuatu yang dimanfaatkan hal negatifnya, dieksploit hal negatifnya untuk tujuannya ya membuat ini menjadi sulit dideteksi. Pada akhirnya kan penipu itu kepengennya nggak kepengen deteksi dong. Oke. Ya makanya dia pergi ke sini nih memanfaatkan hal-hal yang positif bagi dia dan ribet buat kita kan dan merugikan kita lebih banyak gitu. Mhm. Tren Oke. baru, gaya baru untuk menipu lah. Iya, jangan ditiru ya, Small Research, Ya, jangan don't try this at kepikiran. home. Iya, jangan kepikiran jadi, "Wah, ini kayaknya skema bagus nih ya." Jangan, Ya, Small ya Research. sebenarnya ya begini ya, Mhm. mereka banyak orang yang melakukan tindakan penipuan ini ya karena mereka satu memang hobi nipu, yang kedua Oke. memang dia pengen cari jalan cepat kaya, yang Ya, ketiga sebenarnya ya hal-hal seperti ini juga muncul karena banyak ketidaktahuan banyak orang juga. betul. Ya, jadi memang ya melamar jadi orang jahat mau ngapain juga Berarti gitu. tinggal kita sebagai pengguna lah ya yang harus memperbanyak ataupun memperkaya informasi-informasi sehingga kita tidak Ya, terjebak gitu ya dari penipuan yang mungkin sudah marak itu, small listeners. Nanti kita akan tanya juga Mas Ryan sebagai sebenarnya gimana tips and triknya gitu ya supaya kita bisa aman berinvestasi dimanapun gitu ya sehingga kita pun nggak terjebak dengan iming-iming karena iming-iming return tinggi lah, waktu yang cepat lah itu masih ya Mas ya. Walaupun ya. mungkin awareness terkait hal itu sudah cukup banyak disuarakan, tapi tetap aja gitu, ada aja yang percaya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Foto profilnya memang benar-benar menarik gitu ya. Ini laki-laki nih kayaknya, perempuan yang cantik gitu ya, dan akhirnya Ya. menawari berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Cuman karena nggak jelas, jadi nggak saya respon. Dan ternyata memang banyak gitu ya. Karena mungkin waktu itu saya pernah share terkait dengan kripto dan akhirnya mungkin dapat DM seperti itu. Apakah dia juga milih-milih ya Mas ngeliat profil Instagram kita juga ya? Nggak tahu juga dia Ya, katanya gitu. Gimana Mas Ryan? ya, kalau milih-milih pasti ya, artinya Mhm. mereka juga profiling lah, boleh dibilang dia cari yang kelihatannya punya duit. Ya, mulai ada Oke. interest itu tapi mungkin baru belajar. Dia kan kelihatan dari apa yang kita sharing juga ya. Ya. Ya, dia berusaha lah untuk approach kepada kita ya melalui DM dengan profile dia yang bagus banget ya, boleh dibilang Mhm. tertata dengan rapi, followernya banyak ya. Lalu juga hari ini centang biru bisa dibeli, ya kan? Betul. Jadi dia bikinlah tata di situ kelihatannya dia sambil main golf lah, ya Mhm. kan? Habis itu dia mungkin pakai mobil-mobil yang bagus ya, selalu bawa tas-tasnya mahal ya. Ya dia juga membuat cara seperti itu biar terasa. Padahal kita juga nggak tahu pasti bahwa itu adalah dia punya profil atau bukan. Mhm. Nah, ya memang ya begitu nanti ya cara seperti itu memang beberapa yang saya dapatkan memang melakukan tindakan seperti itu. Mhm. Oke, ini tambahan. Oh, namanya Pak Erwin ya. Pak Erwin. Mengatakan bahwa itu benar-benar orang dari luar atau justru jangan-jangan Mas Ryan ada orang Indonesia ya yang justru memang menyamar sengaja gitu ya dan melihat profil kita lebih mudah gitu. Apakah Mas Mungkin Ryan? Oke. Mungkin, jadi dia Mhm. bisa saja men-setup itu karena dia mau menghilangkan dia punya jejak. Jadi dia Mhm. bikin itu setupnya, diambil orang-orang tertentu atau dia pakai AI zaman sekarang. Lalu Oke. setelah itu dia setup Instagramnya, lalu dia gunakan virtual private network (VPN). Dia Mhm. taruh di daerah tertentu yang mungkin mengaburkan asal-usul dia sendiri untuk login, IP address-nya jadi kabur. Oke. Lalu dia coba dengan menggunakan bahasa Inggris, ya itu prakteknya bisa jadi begitu juga. Kita Mhm. tidak bisa tahu, makanya Yes. memang dunia
maya, sosial media ini kan isinya kebohongan. Betul. Susah bedain ya Mas, mana yang beneran, mana yang bohongan gitu Iya, ya. betul. Jadi mesti Oke. hati-hati lah bahwa ini adalah dua dunia gitu. Dua dunia yang memang sebenarnya ketika kita men-sharing sesuatu yang betul real juga jadi Mhm. bahaya sendiri ke Iya. dalam dunia nyata kita. Mhm. Jadi bukan disebut sebagai dunia kebohongan yang secara vulgar ya kita bilang begitu karena memang selalu akan ada trade off-nya ketika kita bicara dengan menuliskan sebenar-benarnya di situ, ya itu yang terjadi banyak sekali terjadi masalah Mhm. ya. Tulis alamat rumah kita share begitu banyak, kita dijadiin target penculikan anak kita dan lain sebagainya. Repot juga. Iya, Kita betul. berikan yang dia dimanfaatkan dengan cara yang buruk, ya Mhm. jadilah begitu. Memang iya, dunia itu apapun inovasinya akan ada ya sisi Di sini, buruknya yes. gitu. Oke, ini ada sharing lagi dari Mbak Ah, Winda, 29 tahun di Surabaya. Malam Mas Ryan, saya seorang investor kurang lebih 3 tahun belakangan gitu ya. Saya fokusnya ke saham aja gitu. yes. Sebenarnya penasaran mau masuk kripto karena ketidaktahuan yang belum matang. Jadi saya nggak berani, apalagi denger kondisinya seperti ini. Rasanya saya masih agak mundur lagi nih terkait dengan kripto. Apakah memang benar gitu ya bahwa kita untuk berinvestasi itu butuh informasi yang sematang-matangnya gitu sebelum kita mungkin membeli ataupun menanamkan investasi kita. Silakan Mas Ryan. Iya, ini dia yang saya mau cerita dalam sudut pandang yang berbeda di sini. Ketika Mhm. kita mau melihat sesuatu yang sudah sejelas-jelasnya, maka disitulah kita tahu bahwa keuntungannya sudah sebatas-batasnya. Oke. Jadi ya semakin sesuatu proper, semakin sesuatu terukur, aturannya semakin jelas, ini dan itunya semakin tertata, ya Mhm. di situ keuntungannya akan menjadi semakin sedikit. Yes. Karena ya keuntungannya akan habis untuk menata hal tersebut. Mhm. Jadi ketika kita mau datang ke sesuatu yang sudah sangat jelas, ya maka sudah sangat terbatas juga potensi keuntungan yang bisa kita raih. Ya, ya. Ini bukan mengatakan bahwa saham kan sudah teratur. Iya, ya itulah. Mhm. Maka kita sudah bisa mengukur bahwa investasi saham secara normal mungkin around 12%. Oke. Kalau lagi bullish bisa 24%. On average ya, jangan bilang Yes. begini, "Oh, Pak, saya bisa nyari saham loh, Pak." Aha. Saham itu bisa menghasilkan 80% atau 120%. Iya, satu dari 1000. Sekian. Oke. Artinya kita mau cari keberuntungan bisa nembak ya. Mungkin ada yang merasa dirinya jago, ya kan? Mhm. Nggak apa-apa, boleh saja gitu. Ya. Tapi ya itulah market gitu. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya memang kita itu perlu ya kembali lagi ya kita bicara bahwa pengetahuan dan juga unfair advantage itulah yang menjadi penting agar kita bisa mendapatkan multiple dalam keuntungan kita. Mhm. Jadi kalau saya justru nggak mau juga bahwa kalau kita melihat kripto ini peluangnya besar, betul karena begitu banyak obstacle-nya di sini. Disitulah yang membuat potensi keuntungannya menjadi lebih tinggi. Ya. Tapi kalau dibilang, oh Pak, tapi ini nggak ada underlying-nya nih segala macam. Oh kita minggirin dulu deh, kita lagi nggak ngomongin itu kan, gitu ya. Mhm. Tapi dapat kita akui bahwa, ya contoh sederhana, hari ini, kripto naik berapa? Sekarang saja nih, per sekarang detik ini sudah 4%. Itu Oke. kan baru Bitcoin-nya, belum yang Yes, lainnya. yes. Biasanya altcoin akan lebih tinggi. Nah, Mhm. ya, ketika kita melihat bahwa pasar modal Indonesia sahamnya tadi hari ini adalah 1%. Berarti 4 kali lipat gitu kan. Ya tapi potensinya itu sejalan dengan resikonya yang begitu banyak. Ya termasuk resiko turunnya di tempat yang bener aja turunnya kencang. Ya, bahkan Oke. dalam beberapa waktu terakhir kayak kemarin itu Bitcoin 70.000 bisa besoknya tinggal 46.000. Orang nggak deg-degan gitu kan. Buset, itu kan sudah hampir separuh. Ya iya, itulah risknya Mhm. gitu. Di tempat yang sudah jelas saja seperti itu. Jadi memang kita perlu mempelajari dan memang ada unsur reward yang kita dapat ya karena kenekatan kita juga. Oke. Iya kan, pasti Yes. kan. Nah, Ya. kecuali gini, orang berbisnis, makin tinggi resiko bisnisnya, maka untungnya makin besar. Ya, tapi karena resikonya makin tinggi, Mhm. sama kan? Lah Ya. sekarang kalau kita bicara mengenai investasi, ya semakin rendah resikonya, ya keuntungannya, ya akan semakin rendah. Semakin jelas aturannya, akan semakin rendah. Udah pasti, karena ruang geraknya menjadi begitu ditata. Sesuatu yang ruang geraknya begitu ditata, ya begitulah gitu. Oke, yes. Jadi seperti Bu Winda ya, kalau misalnya memang masih yakinnya di saham ya nggak apa-apa aja gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak harus FOMO ngikut-ngikut
ke kripto karena memang mungkin teman-teman semua ke kripto, nggak usah kalau belum paham dipelajarin dulu ya Mas Ryan ya, take a time gitu ya. Harusnya mempelajari sampai bisa, nggak ada kata bisa. Hmm, Saya puluhan tahun ya, boleh dibilang 2004 ke 2024 aja 20 tahun. oke, Kalau kenal saham secara full atas bawah kiri kanan, saya jujur enggak. ya Apalagi, Pak, masa Bapak nggak tahu ada nama saham ini? Lah ya sahamnya banyak, banyak mana banget mungkin ya. hafal. Emang saya ensiklopedia. Oke, Loh Pak, memang saya nggak tahu metode transaksi kayak gini. Loh transaksi apa? Karena istilah begitu rame, begitu banyak. yes, mhm, Contoh, di Indonesia waran terstruktur, di luar namanya options. yes, beda. Dulu waran terstruktur namanya lah kontrak opsi saham. Nama bisa banyak. Mhm, Kan susah, kita mau mempelajari itu gimana? Mau mengerti setiap istilah kan susah banget gitu. yes, Nah, jadi kalau dibilang sampai mau ngerti, nggak ada, habis malah jadi nggak dapat apa-apa juga. Jadi kalau saya itu lebih melihat bagaimana saya menguasai flow transaksinya oke, daripada keuntungan itu sendiri. yes, Saya lebih pilih di poin itu. Oh, yang namanya kripto tuh begini doang buka akun. mhm, Deposit tuh begini. Oh, beli ini itu Bitcoin. Oh, Bitcoin ini bisa ditransfer oke, wallet. Wallet tuh apa? Oh, kayak beginilah. Terus kalau wallet sendiri yang bukan yang ada di exchange tuh kayak apa? Oh, hmm, yang begini. Oh, saya masih simpan sendiri. Lah kalau hilang bagaimana? Ya bablas lah. Oh, begitu. Lah kalau yes, yang di wallet, kalau yang di exchange bagaimana? Bisa forget password, bisa telepon CS. Oh, begitu. Loh kalau yang di luar negeri, CS-nya bagaimana? Ya nggak bisa, mesti pakai email karena kan kita nggak bisa telepon CS mhm, secara langsung. Loh bisa dipercaya nggak lah? Jadi pertanyaan itu diselesaikan bukan bicara mengenai uang yang banyak, tapi transaksinya. yes. Saya ngerti. Mau $100, mau 10.000, bodo amat. Yang penting saya menguasai flow transaksinya. Itu lebih penting buat saya. Oke, paham ya bagaimana kinerjanya small business itu lebih paham. Nah Ya. mungkin terkait dengan penipuan yang marak ini gitu ya Mas ya, mungkin menjadi alert juga untuk kita supaya lebih aware terkait dengan godaan-godaan di luar sana yang kayaknya caranya udah makin cerdik, sudah makin pintar gitu ya, dengan smoothnya akhirnya kita terayu gitu untuk ikut dalam permainan oknum-oknum tersebut. So apa yang mesti kita perhatikan Mas dalam situasi dan momen seperti ini supaya kita nggak terjebak menjadi salah satu korban. Silakan Mas Ryan. Ya, satu adalah jangan gunakan yang di luar bahasa yang Anda pahami. Oke. Bahasa Indonesia, pahami bahasa Indonesia, ya pergilah ke pedagang aset kripto yang ada di Indonesia. Yes. Dua, ya kan, jangan cari informasi itu cuma lewat TikTok, Instagram. Mhm. Ya, gunakan mesin pencari. Oh Pak, jadul banget lah. Ya memang, gitu ya. Kita harus melihat dari banyak tempat, gitu loh. Kan mesin pencari jelas lebih duluan daripada mesin TikTok untuk nyari, beda. Ya, Bukti ya saya juga lihat itu ya guru anak saya gitu tiba-tiba nyari produk apa gitu dia search bukan lewat Google tapi dia yes. lewat TikTok. Wow, Betul. metode baru saya nggak pernah lakukan itu. Ya. Yes. Ya, tapi bukan di situ. Kenapa di situ banyak selebgram yang selebkok ya apa kalau Teletalk ya. seleb Instagram. Gram Instagram. Betul. Di sini juga dia juga ilmunya separuh ngomongnya dua paruh. Mhm, mhm. Lebih nggak ngerti tapi ngomong lebih banyak. Ya. Ya udah gunakanlah kita dengan mesin pencari. Lihat bagaimana dia mengatakan. Ya, lalu abis itu ya semakin kelihatannya tidak ada resiko kok bisa untung dan Mhm. bisa orang bodoh saja untung, mesti lebih hati-hati nih. Ini ada yang salah nggak nih? Ya. Gitu ya. Nah jadi mesti hati-hati juga kalau kita dimasukkan dalam sebuah grup gitu. Oh dimasukin grup Telegram, WhatsApp grup, itu memang teman-temannya dia semua saling nyaut kan, Betul. bangun profile di situ kan. Nah itu mesti Ya. hati-hati gitu. Ya, Mhm. oh kalau transfernya tiba-tiba banyak kan yang menggunakan luar negeri punya, yang kita bingung ya, jangan. Ya memang harus punya circle yang membangun, mendukung ya. Tapi Mhm. ya kan kayak gitu juga nggak mudah. Jadi memang harus lebih bukan jadi tidak melakukan, tapi tolong jangan serakah. Ya. Rata-rata orang ini kan matinya sama keserakahan kita sendiri. Mhm, mhm. Ya kita mau cepat kaya, ya ketika kita mau cepat kaya lah di situ kita tambah miskin. Oke. Ya, jadi mesti lihat, oh lo terlalu menjanjikan tanpa resiko, tapi orang bodoh pun bisa. Nanti dulu, ini apaan nih, kok bisa enak banget. Mhm. Kalau yang namanya bisa cari duit tanpa ongkang kaki, tanpa usaha modal kecil, untungnya besar selangit dan 1 tahun lagi menjadi orang kaya, lah kenapa nggak dia sendiri aja invest bukan saya? Betul. Kan Logikanya gitu ya. ya harus hati-hati dengan Aha. sesuatu yang begitu too good to be true, yes, that's too good to be Yes. true dan still too good to be true sampai mati. Mhm. Gitu. Oke, ini dia soal listeners awareness kembali gitu ya malam hari ini kita diingatkan untuk lebih
teliti lagi, cerdas lagi, small listeners. Jangan mudah percaya juga gitu ya. Dan pastinya terus perkaya insight-insight baru, khususnya mungkin untuk Anda yang berinvestasi gitu ya, dengan mendengarkan Smart Market Insight setiap Selasa dari jam 7 sampai dengan jam 8. So thank you Mas Ryan, insight-nya malam hari ini. Kita ketemu minggu depan.